Coba bayangkan Pak, mohon maaf, kalau laki-laki Islam yang mapan-mapan tuh Pak, mau dia poligami Pak. Anaknya banyak-banyak, duit satunya Pak. Wah, hebat Islam Pak. Para banyak jando-jando yang muslimah yang terselamatkan yang tidak jadi pelacurnya Pak. Tidak satu orang hidupnya payah cawak loh Pak. Ada orang tuh yang memang penghasilan miliaran Pak, pengusaha-pengusaha tuh. Suruh anaknya sebanyak-banyaknya Pak. Cuman bekonya dihancurkan dengan itu tuh. Negara mungkin menggerogotinya dengan hukum. Itu makanya umat Islam kalau harus sadar Pak. Jangan sampai membenci ajaran sendiri. Saya kalau orang tidak mau poligami tidak apa-apa, tapi jangan menghujat ya orang yang poligami. Biarkan. Nah itu perintah Allah. Ya. Kalau menghujat orang yang mau ini tidak ada. Menghujat orang yang enggak boleh juga. Ini kayaknya punya pertimbangan loh. Marau pertimbangan aja lah. Ya kan enggak sama jawab lah. Awak kan beda cara pandang awak. Usia 65 enggak tahu. Oh, Kak. Itu tinggal PRT itu. Yo kalau inyo mati dulu. Kak, awak mati dulu gitu. Ya, jadi begitu, Pak. Oh, ini Ustaz. Apa tuh kayak maka pulang Pak. Tidak, itu kalau itu lama kan acara terbuka. Ini lama-lama ini. Salat sunat kok, Ustaz. Ada yang boleh di qada gitu. Salat sunat. Ya, saya boleh salat sunat fajar. Ada yang di sana boleh kalau tidak sempat di awal boleh diakhirkan. Apakah untuk yang lainnya saja model itu? Saya tahu ambo Pak, Nabi melarang salat di 3 waktu. Salah satunya setelah salat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu dilarang salat. Kecuali salat yang ada sebab, misalnya salat rawat tahiyatul masjid. Apa masuk masjid jam 6 pagi, salat tahiyatul masjid lah. Karena apa? Ada sebab masuk masjid. Karena perintah Nabi siapapun yang masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Atau gerhana terjadi di hari itu. Ya, sudah subuh gerhana apa? Salat gerhana lah, boleh karena ada sebab. Yang tidak ada sebab, tidak ada salat. Termasuk mengqada tadi. Dan saya tidak ya mungkin ada orang yang menemukan dalilnya, tapi sepanjang ya dulu saya belajar tidak ada mengqada salat itu Pak. Bahkan salat wajib pun tidak diqada. Apa tinggal dulu apa mungkin sajak baliu paniang ya. Mabuk saya. Ya, lo mau 30 sampai 10 baru sadar Pak. Mau sampai 10 baru salat. Yang lalu Pak, tidak ada qada Pak. Karena Aisyah berkata, nu'maru bi qada'i siyam wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami hanya disuruh mengqada puasa, tidak mengqada salat. Tapi kalau puasa apa yang tinggal saja umur 7 balik sampai umur 40 itu wajib diganti. Tapi kalau salat tidak ada qada Pak. Ya, karena dengan salat sudah habis semua. Habis. Yang qada itu misalnya apa takaluk jam mampir apa takaluk kan subuh tu. Mungkin dari luar kota, matu mengantuk. Takaluk jam 8 pagi apa baru tajago yo ndak tasinta. Salat subuh jam 8 tu baru niatnya qada. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat qada. Tapi kalau di waktunya ada namanya. Usolli fardhu subhi adaan Pak. Kalau ini qadaan. Hanya itu yang qada Pak. Tapi salat sunat tidak pernah ada di qada. Tapi kalau memang ada dalil, lakukanlah. Tapi saya tidak dan belum menemukan dalil yang kuat tentang itu. Tidak usah lah. Karena kan yang diminta Nabi itu yang 2 rakaat di waktu fajar kan. Waktu fajar tadi dah habis. Apalagi mau salat sunat. Ini di waktu fajar tadi. Alasannya apa tujuan supaya jago capek. Itu makanya diganjar besar tuh Pak supaya subuh ku jangan terlambat. Karena subuh ku di waktu fajar itu lah subuh. Nah supaya subuh tapek waktu maka dijanjikanlah pahala 2 rakaat di waktu fajar itu. Tujuan utamanya supaya subuh tidak terlambat. Itu tujuan utamanya. Karena kata Nabi malaikat turun dan malaikat malam naik di waktu subuh itu.
Setelah solat subuh selesai, malaikat malam naik bawa amal kita, malaikat siang turun akan mencatat amal kita. Dan kata Nabi, amal yang paling baik itu ketika terjadi pertukaran tugas malaikat siang dan malam itu. Itu alasannya kenapa dijanjikan waktu fajar itu begitu besar pahalanya. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang menemukan dalilnya, boleh mengqada salat sunat. Kalau memang dalilnya kuat, saya tidak melarang, silakan. Tapi saya belum pernah mencobakannya, ya, karena memang saya belum menemukan dalil yang kuat tentang itu. Ya. Misalnya ini karena kesibukan nih sampai lupa kita sholat maghrib. Di qada besok harinya itu gimana? Tak besok lepas langsung ketika takana tu qada. Tu besok dia qada. Lah azan isya. Ya la subuh boleh aja. Bila pak takana subuh. Sama gitu kan? Apa takaluk mulai sudah maghrib takaluk nak. Tu jam 5 jago pak, jam 6 la subuh lewat isya tu. Maka pak salat subuh dulu, setelah subuh baru niat mengqada salat isya. Oh, enggak dengan waktunya gitu. Enggak. Langsung. Bila pak takana? Qada lah waktu itu. Jangan tunggu tu besok lah tunggu waktu maghrib. Enggak, waktu ingat sama waktu jago tadi. Bila jago? Qada lah di situ. Itu ketetapannya begitu. Kalau puasa, puasa sunnah Ustaz. Katanya kemarin ada 2 waktu bersamaan. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, apa yang mudik. Memang bisa 1 hari, puasa itu bisa 3. Kalau sunat bisa. Kalau sholat Ustaz? Salat juga bisa. Apa masuk jam apa sudah azan subuh tu datang ke masjid. Sudah wuduk kan? Berarti apa bisa wuduk di situ, salat usul wuduk, salat tahiyatul masjid dan salat rawatib yang fajar itu. Dan boleh, dan Nabi memang begitu. Bila terbit fajar, Nabi la yusalli ila raka'atan khafifatan, kecuali Nabi salat 2 rakaat. Di 2 rakaat tu masuk semua. Karena tahiyatul masjid tu tidak ada salat tahiyatul masjid. Nabi hanya mengatakan bila kau masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Kau 2 rakaat tu mah masuk situ. Rawatib masuk di situ tu. Ya. Niatnya disebut tu. Kalau salat sunat tu niatnya salat saja. Saya ngajakku salat 2 rakaat karena Allah lah. Salat sunat yang wajib disebutkan tu ibadah wajib. Saya ngajakku salat subuh, usalli pada subuhi. Wajib tu Pak. Kalau tak sah. Ramadan puasa tu nawaitu sauma gadin an ada'i fardi syahri Ramadan. Bahasa bulan tu Pak. Tapi kalau puasa sunat, saya ngajakku puasa karena Allah. Lah selesai Pak. Masuk Senin di situ, masuk Arafah di situ, masuk Yaumil Bid di situ. 3 pas pasadonya kan. Yang tak boleh tu wajib dan sunat, tak boleh digabung. Sengaja aku solat subuh plus rawatib tak boleh. Kalau wajib sunat tak boleh. Kalau sunat tak boleh, ini tak mesti ta'yin. Sama dengan apa solat tadi, sengaja aku solat 2 rakaat, sudah. Sengaja aku puasa karena Allah, sudah. Bahkan niat solat puasa sunat kau bisa siang Pak. Apa misalkan kalau kan jam 8 niatlah. Atau mikirnya apa dari tadi kan patah selero makan ya. Kalau jam sabali hari tak mau tak selero cari nasi pula patah. Ada niat puasa salah. Boleh tu Pak. Sah. Dengan catatan dari subuh tak makan gua. Tapi nonton jam 7 tadi jam sabali. Ini dari subuh tak makan Pak, tak minum ah. Boleh niat jam sabali itu Pak. Dan pernah Nabi mencontohkan itu. Tapi suppose tak minum apa? Sebelum fajar. Enggak, ni setiap subuh. Oh, tak bisa lah Pak. Setiap subuh awak minum. Lah fajar tu Mak. Kena awak Tak boleh. Ini sebelum fajar tadi, sebelum azan tadi. Kalau Pak makan yang sebelum fajar boleh, minum sebelum fajar boleh. Tapi kalau fajar tak boleh puasa tu. Boleh Pak, tapi setengah hari. Nabi pernah itu pulang ya, tanya ke Aisyah siang tu, ada nak makan Aisyah nak dol aja. Nabi puasa lah Nabi. Pertanyaan terkait salat. Misalnya kita siang hari itu misalnya lagi bersih-bersih atau gotong royong Ustaz. Setengah 1 tu kondisi badan sedang berkeringat atau baju kotor biasa. Tu misalnya kita biarlah misalkan kerja setelah baru salat. Misalnya setengah 2 baru selesai Ustaz. Dari setengah 1 ke setengah 2 tu apakah bentuk melalaikan salat atau gimana? Ya melalaikan itu. Kan salat tu tak mesti harus ganti baju. Ganti pakai baju tu. Keringit kena najis lah. Oh, tanah kena najis lah. Yang najis kecuali kotoran.
ya kan, atau buang air, ya, atau pakai mazi, itu ya najis, atau pakai muntah. Tapi kalau keringit dan najis ya. Nah kalau kalau sperma enggak. Korban aja. Hah? Sperma lagi. Enggak. Enggak lah. Waktu korban itu Mazi ya najis. Hah? misalnya waktu orang korban misalnya selesai itu sangat tigo misalnya mandi Enggak salat dulu. Enggak darurat namanya itu, Pak. Kecuali musafir boleh. Kalau mazi najis, Pak. Itu kata Nabi begitu. Siapa yang keluar mazi, dia wajib berwudu dan ganti pakaian. Kalau mazi najis. Itu ada hadisnya, Pak. Kalau mani enggak. Itu yang apa, Ustaz? Ah? Percikin itu kan mazi, Ustaz. Iya, yang cairannya. Terus dipercikin dah kalau untuk membersihkannya di pakaian. Oh enggak lah, harus dibasuh. Kan kalau najis kan 3 cara menghilangkannya. Hilang baun, hilang rasa, hilang warna. 3 kan? Kalau misalnya jadi celana dalam itu di kamar mandi. Nah, kalau warnanya putih besok kan nampak tuh kuning-kuning kan. Nah, itu karena itu mah. Nampak di warna itu mah. Oh, nak hitam nak nampak warna lah, itulah. Nah, kau gak apinya, kau gak asin. Ada pasti menajis tuh. Oh, tak ada bau Ustaz. Ah, jadi Ustaz. Asin kan ayo tuh mah. Itu caranya. kalau jarak harus mandi wajib itu mana Ustaz? Ada pernah dengar kalau kita nak mandi wajib itu apa yang kita injak tuh Nah. oh, apa tuh Itu mitos itu. Mandi wajib itu ke sholat. Mandi wajib pas salat. Ya. Pokoknya asal salat mandi. Tak sah. Bisa jadi ya Pak, misalnya kan berhubungan misalnya malam Ramadan tuh. Dulu tersasak waktu subuh. Sahur dulu. Sudah sahur. Sudah sahur tuh baru beko mandi junub. Jangan mandi junub dulu. Nah, jadi sahur beko. Hah? Kalau nak lalu, Pak. Nah, lalu aku tanggang Pak. Itu katanya Awak, sholat. ada berdua orang itu. Wah, kalau salah sholat kan, mandi itu sakit Pak. Wah, Pak tanggang mah. Malu pas. Lalu, Justru mandi sehat lah nya. miskin. Nah, sunat mandi itu terewe jam 00. Nah, itu Tidak kan lalu Pak tanggang. Iya, nak ada ucapan sunnah mandi jam 00. Nah, itu yang nggak boleh mandi itu dari maghrib sampai Tanggang jam tiba di waktu kasih itu, kan itu. Laksanakan. itu curhat sendiri Nah, itu kok pasti ada terjadi. Ini Kalau belum puasa enggak boleh deh, Pak. tidak bukan bulan puasa. Kalau lazan orang kan, misalnya ini, boleh jadi Pak, misalnya Pak sahur jam 4:30 selesai nak. Nah, kan ada waktu jam 5, setengah jam lah itu. Tuh Bapak misalnya kan berhubungan, boleh, enggak masalah. Tidak Nah. lalu ada Ustaz. Apa tanggang Ustaz? dia apa Ustaz? tetap mandi. Dia cuma minum teh talu mati pahit sih minum. Boleh Pak, kalau itu tuh boleh. Nah, tapi begitu azan berhenti lah. Ya kan? Allahu Akbar, ganti lah. Oh, tanggung enggak tanggung. Tanggung 2 bulan. Karena 2 bulan puasa. Besok sholat Ustaz, mandi sholat. Ya boleh. Iya boleh. Enggak baik lah. Jadi kan boleh Ustaz. Boleh mandi Dia 2 kali. yang penting semayang tadi. Iya, setiap salat kalau mau junub, bila perlu junub tiap waktu kan. Kan nah. 5 kali sehari. Hadis dia Ustaz itu lancar. Ustaz boleh dia Ustaz. Iya. Enggak do terbatas kesempatan hanya Ustaz. Kebetulan ikut terkait sama pekerjaan Ustaz. Jadi waktu itu Pak aku kan TPK Ustaz. Jadi Ustaz magi kajian di Musinin tentang parfum Ustaz, parfum beralkohol. Kebetulan si Koko yang pedagang parfum dulu Ustaz dengan laundry cek awak parfum badan. Jadi hukum parfum beralkohol itu Pak asal. Najis. Alkohol itu najis. Setiap najis tidak sah salatnya. Kan syarat sah salat apa? Suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Maka alkohol itu banyak seketiknya najis. Bukan yang di alkohol yang diminum. Enggak semua. Status alkohol itu najis. Walaupun persentase sedikit. Iya. Najis walaupun seketik najis.
Jadi hand sanitizer itu Itu kan kada darurat. oh. Kalau parfum kan ada darurat sifatnya lah. Iya, iya. Kalau Indonesia kan kena ada kondisi-kondisi darurat. Hmm. Yang alkohol tuh najis, Pak. Tidak bisa. Makanya kalau Pak pakai parfum pastikan non alkohol. Bo tidak sah salatnya Mikola. Ini alkohol saja Ustaz. Yang metanol tuh Metanol semua alkohol. Pasti alkohol. Najis. tidak dikonsumsi. Oh, ini tidak masih dikonsumsi. Kata Allah, innamal khamru rijsun. Khamar itu najis. Dan syarat sah salat suci dari najis. Berarti kalau tidak suci dari najis, tak sah salatnya. Ya. Termasuk berarti masaji yang menyemprotkan karpet itu murni itu ya. Ya pastikan jangan pakai alkohol. Kalau pakai alkohol najis lah karpet itu sadonya. Jadi kalau mau jual itu Pak Ustaz harus dikeceng kau yang tidak alkohol, kau yang alkohol. Iya, ya untuk nambah alkohol untuk dijual eh. Nah kalau dia yang bertanya Ustaz, ini tidak salah. Ini orang Tidak usah lah. Ada yang pelanggaran komplainnya ngaji status. Ah. Saja tahu dari Ustaz. Iya, makanya tanya, kok alkohol atau enggak? Kalau enggak balilah, kalau alkohol enggak usah. Mau najis itu? Berarti menjual yang Jual haram. najis berarti. Iyalah. Menjelang haram lah. Ada tidak awasi. Manjau najis itu kan haram, Pak. Manjau kotoran binatang haram enggak? Haram. Najis mah. Berarti pupuk itu dijual. Haram lah. Jadi lah diolah. Kecuali lah diolah. Kurang jual bumbu kan. Lah diolahnya, itu boleh. Itu kebutuhan, ya kan? Kebutuhan tanaman kan? Di pupuk itu cuma yang campur tanah aja kotoran aja. Ya kalau memanglah dominan tanahnya, enggak dominan kotorannya, lah itulah hukum tanah tuh, Pak. Kalau alkohol enggak, Pak. Alkohol beda kok, Pak. Alkohol kok memang banyak sakitnya najis. Ya. Kalau lah tanah tuh, Pak, lah campur je kotoran tuh boleh Pak salat tadi itu mah. Orang usaha ayam potong itu Pak Ustaz kan kotorannya dijual. Enggak boleh, Pak. Kotoran itu enggak boleh dijual. Kalau diolah jadi kompos boleh dijual. Kecil itu ada dibandingin. Itu enggak boleh. Najis dijual tuh. Disedekahkan boleh. Ya, sambil saya tadinya. Kayak orang asli yang itu kan jadi dijual. Ya enggak boleh. Kalau akadnya upah mengumpulkan atau membungkus Itu cari-cari nama tuh. enggak misalnya Upah sebanyak tuh waragonya. Upah warala upahnya. misalnya Bapak ya kadang tuh tidak pakai ceboknya, tidak pakai sabun, tapi tanam bawang di bawah salah udah sah Najis tuh, Pak. najis. Nya kan tiga najis tadi. Kebanyakan orang Bau warna. Nya najis itu tiga, Pak. Bantu, ya kan? Ya, warna, bau, rasa. Ya, masjid itu di apanya WC nggak ada mungkin menyediakan sabun untuk cebok. Gimana? Ya terus saja beduk tangannya. Ya, Pak, pakai air lah, Pak. Itu kejadian. Kasuistik. Nah, yang pasti begini, apalah berusaha membasuhnya maksimal. Lah begitu basuhnya tu ado je lah. Itulah di luar kemampuan awak. Tapi kiko saya ketek tu pai lah, Pak. Dah tu. Dia tak nak memang. Iya. Berarti ini masjid kan lah banyak hand sanitizer atau sabun. Jadi istilah Salik lah ini masjid musallahnya kayak itu je. Tak sabananya kalau di UAI Pak, lamu Pak, hilang tuh baunya. Itu kalau air itu bau Pak. Itu air bau tu dah baal itu. Ayah berarti nak kan tu. Itu dah najis lah tu. Nah, begitulah Bapak. Ya, 10 mah. Luar